Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, tak banyak yang tahu presenter dan penyiar radio Ivy Batuta melangsungkan pernikahannya di New York, Amerika Serikat. Sebelum membulatkan tekad untuk menikah, perjalanan cinta Ivy dan Edu rupanya sangat berliku dan unik. Yap viewers, bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari presenter Ivy Batuta dan sang suami Edu Napitupulu dalam Love Story. Viewers, setiap pasangan memiliki caranya masing-masing untuk berquality time bersama pasangannya. Tak terkecuali dengan Ivy Batuta. Ditemui di sebuah bioskop di Bilangan, Jakarta Pusat, pasangan kompak ini rencananya akan menonton film sambil berquality time bersama pasangan. Penasaran? Kita intip yuk viewers, seperti apa kebersamaan mereka? Halo pemirsa Love Story, aku Ivy Batuta dan suamiku Edu. Yes, kita berdua ini lagi pengen nonton premier film Last Night in Soho. Ya, dan kita juga tapi sebetulnya pengen cerita juga nih buat pemirsa semuanya gimana perjalanan cinta kita berdua. Ikutin ya. Menonton di bioskop adalah salah satu aktivitas rutin keduanya untuk berquality time bersama. Setelah sempat beberapa bulan bioskop tutup lantaran masa PPKM, kini Ivy dan Edu mulai keluar menjalankan rutinitasnya bekerja dan refreshing keluar rumah. Namun sebelum menonton, keduanya memilih camilan ringan untuk dibawa ke dalam bioskop. Usai menonton, keduanya pun meluangkan waktu untuk berbincang dengan tim Love Story seputar perjalanan kisah cintanya selama 13 tahun ini. Kita simak yuk viewers, kira-kira seperti apa ya proses awal mula pertemuan keduanya? Awal mulanya itu adalah dari aku curhat dulu ke dia, jadi aku telepon duluan gitu karena dia itu adalah teman dari mantan pacarku. Jadi aku putus dengan seseorang dan aku sedih banget putus dengan orang itu saat itu. Terus carilah temennya dia gitu. Siapa nih temennya yang bisa dicurhatin gitu. Adanya Pak Edu ini. Curhat. Tapi kan ternyata memang tidak boleh ya. Seorang dua manusia berbeda gender ini sebetulnya saling ketemu untuk saling ngobrol gitu. Karena pada dasarnya akhirnya jadi Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Artinya apa tuh, Du? Aku orang Batak. Gitu. Jadi intinya gitu sih, gitu. Ya akhirnya lama-lama naksir-naksiran gitu sih. Yes. Witing Trisno Jalaran Soko Kulino, cinta tumbuh karena kebersamaan. Iya, ungkapan ini sepertinya memang tepat untuk menggambarkan kisah cinta sang presenter terhadap pria berdarah Batak tersebut. Curhat tentang pacarku. Jadi kita waktu itu sama-sama punya pacar, kenalan. Terus ya karena ada rasa iba juga gitu, sebenarnya awalnya pengen ngebantuin dia juga yang sedih, maksudnya mau ngelihat dia tuh nggak sedih lagi gitu. Jadi kan ya timbul, aduh
apa yang bisa gue usahain nih supaya dia nggak sedih lagi gitu, dengan menghibur dia segala macam gitu. Tapi ya itu dia, lama-lama ya timbul perasaan suka, perasaan lah pokoknya gitu, sesuatu. Tak seperti anak muda pada umumnya yang melalui proses penembakan dan memproklamirkan tanggal jadian, Ivy dan Edu mengaku tak memiliki tanggal spesial sebagai penanda hari jadi mereka. Kayaknya enggak. Ya go with the flow aja waktu itu, ya udah ngerasa udah ini. Oh, Iya nggak sih? gitu ya. Kayaknya. Terus gue langsung aja gitu ya. Gampangan banget ya gue ya. Kok kayak nggak ada perjuangan banget, enak banget hidup lo gitu. Emang dianya sih kayaknya kurang perjuangan ya gitu. Saya lebih berjuang. Tapi yang jelas memang nggak ada sih kayaknya gitu-gitu. Soalnya kita juga saat itu udah usia lumayan yang matang gitu kan. Jadi udah waktu itu kalau nggak salah kita sudah mendekati kepala 3 atau udah kepala 3 sih waktu itu. Kayak udah deh. Jangan-jangan udah kepala 3 ya? Iya. Lu udah kepala 3, gue belum mau kepala 3 gitu. Soalnya kita kan nikah juga usianya agak lanjut nih. Kita kawinnya tuh emang udah agak-agak pas kita udah ngerasain kayaknya emang usia tuh udah matang banget. Jadi rasa-rasanya nggak ada kata-kata yang tembak-tembakan kayak zaman dulu lagi yang gue suka sama Lola. Selama 2 tahun berpacaran, keduanya sempat menjalani hubungan jarak jauh. Tak hanya menjalani LDR, keduanya juga sempat merasakan pahitnya putus. Namun berbekal doa dan ikhtiar, hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja, sejoli ini kembali menyatu. Iya sempat. Tapi putusnya nggak lama. Beberapa bulan aja. Sempat. Karena aku ke Amerika, Ivy di sini, sempat LDR, terus putusnya nggak lama ya. Iya, putusnya seminggu sih. Seminggu. Iya. Ternyata nggak bisa. Aku nggak bisa nggak bisa lepas dari dia. Yang mutusin dia. Iya. Tapi yang ngajak nyambung lagi juga gue. Iya sih. Ya mungkin ngerasa mungkin nggak bisa nih melanjutkan gitu, karena kayaknya waktu itu pengen menetap di Amerika gitu. Terus tapi setelah gue ngajakin bareng, ternyata Ivy mau nyusul ke Amerika gitu. Jadi ya udahlah. Itu Ya kan waktu itu gue juga ketemu seseorang sih di sana. Gitu. Ya tapi ya nggak bisa berlanjut ternyata juga gitu. Nggak bisa lupa sama Ivy. Jadi ya udah. Ya, Ternyata jadi emang harus balikan. iya. Jadi aku adalah perempuan yang sempat dicampakkan, but that's fine. Waktu itu sih aku sudah sampai doa-doa, aku sholat, aku tahajud. Pas di tahajud hari keberapa gitu, lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nelfon, dalam hati, oh yes gitu. Itu adalah message-nya. Merasa sudah cocok dan tak mampu terpisah jauh, Ivy dan Edu membulatkan tekad untuk menikah. Lantas, apa yang membuat keduanya merasa yakin dengan memutuskan menikah? Kita menikah setelah 2 tahun pacaran itu cuma seminggu. Jadi kita lagi di Amerika, terus tiba-tiba gue yang udah ngerasa, gue tiba-tiba ngajakin Ivy aja, kita kawin yuk gitu, nikah yuk gitu. Terus Ivy juga, ya udah yuk, kapan? Ya waktu itu kebetulan di bulan Oktober, pokoknya waktu itu mau ulang tahun Ivy, karena Ivy ulang tahun 31 Oktober nih, kemarin ulang tahun. Besok ulang tahun dia. Besok ulang tahun, jadi mungkin seminggu sebelumnya kali. Jadi gue ngajakin nikah yuk, yaudah yuk kapan? Yaudah mau ulang tahun lo apa ulang tahun gue? Gitu, jadi kita memutuskan di ulang tahunnya Ivy, Iya. 31 Oktober, jadi kemarin kita juga baru anniversary yang ke-13. Tak seperti pasangan lainnya yang memiliki wedding impian, Ivy dan Edu justru hanya memiliki konsep simpel dalam pernikahannya. Tanpa kehadiran orang tua masing-masing, keduanya nekat memberanikan diri melangsungkan pernikahan secara sederhana di New York. Jadi ya kita yang menikah juga nggak ada keluarga kita ya. Menikah Jadi, juga nggak ada keluarga. Cuma ada teman-teman aja di sana, cuma berapa orang. Heeh. Ya sesimpel itu sih.
simple, terus kawinannya kayak main-main sih kalau boleh jujur gitu, tapi terus udah gitu juga nggak ada target-target yang gimana-gimana gitulah gitu. Ternyata pernikahan yang kayak gitu asik juga ya. Sebenarnya ini udah jalan Allah aja kali ya, soalnya maksudnya ya untungnya dia dapat perempuan yang kayak gitu yang enggak juga kepikiran untuk kawin gitu loh. Terus ya aku juga beruntung juga bahwa nggak ketemu dia juga bukannya lagi dalam situasi yang pengen kawin banget gitu, walaupun di saat itu tuh usia udah 30-an ke atas gitu kan gitu. Jadi ketika dia bilang kawin aja yuk, oke deh gitu. Terus pokoknya kayak oke deh gitu. Aduh gimana nih, ibarat kata kan nggak ada orang tuanya dia, nggak ada orang tuanya gue gitu kan, karena kan cuma seminggu ya gitu. Ya udahlah kawin aja lah gitu. Mau kawinnya bagaimana sebodoh teuing deh, pokoknya ya kita nikah aja gitu ya Du gitu. Ya pokoknya gitu intinya. Tapi orang tua sih terus terang memang shock sih. Itu sebenarnya sesuatu yang kita sesalkan sih gitu. Sampai detik ini ya kita berdua menyesalkan itu. Saat itu kita berdua tuh memang sangat cuek gitu. Kan emang kepribadiannya cuek, susah ya gitu. Dia cuek, gue cuek gitu. Ya tapi ya akhirnya tuh happy juga sih. Happynya tuh gini, bahwa ya orang tua ngerti juga akhirnya keputusan itu kenapa terjadi gitu ya Du ya gitu, bahwa ya emang yang namanya ada loh gitu pernikahan yang emang ini urusan anak gitu maksudnya anaknya emang mau gitu. Viewers, Ivy dan Edu masih memiliki cerita cinta yang menarik untuk disimak. Ikuti kisahnya after commercial break berikut ini, so stay tuned on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.